Bapak waktu itu katakan bahwa saya tunggu begitu lama baru bergabung. Padahal yang mengawali itu Saudara Petrus Servasi adalah kakak senior saya waktu saya kuliah di Universitas Kristen Satya Wacana. Beliau waktu peristiwa Iran, seperti saya katakan, memukul meja dan dia berani sekali. Waktu paradoks pertama, beliau bersemangat dan saya istilahnya wait and see. Dan luar biasa, Bapak Uskup secara bertahap mengisahkan kisah kemanusiaan yang luar biasa dahsyat di Papua, dan itu seperti disampaikan oleh saudara atau adik Jeffrey, itu bukan kisah main-main, itu kisah nyata yang saya alami sendiri karena orang tua saya juga dipenjarakan dan ibu saya atau mama saya, mama kandung saya dengan setengah mati membesarkan kami. Dan dari pengalaman itu saya sendiri melihat beberapa teman yang dibunuh dan peristiwa itu masih berjalan sampai sekarang. Melihat topik seperti ini, integrasi. Kata integrasi ini sebenarnya bagi saya kurang tepat. Karena integrate dalam bahasa Inggris artinya menyatu. Karena ini kenapa sampai terjadi peristiwa sampai sekarang ini? Karena itu bukan integrasi. Integrasi kan menyatukan diri. Sementara yang lebih kuat itu merdeka. To integrate artinya menyatu ke dalam. Orang Papua bukan disatukan ke dalam, tapi dipaksakan menjadi bagian dari NKRI. Itu sebenarnya kata yang tepat. Tetapi Bapak dalam satu posisi, biarlah kita menggunakan kata integrasi ini, walaupun tidak tepat. Karena orang Papua dipaksakan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Buktinya terjadi apa yang dikatakan Trikora. Itu menggagalkan apa yang dinamakan negara boneka itu. Jadi yang menjadi boneka adalah sebaliknya. Jadi sebagai akibat dari itu, pemaksaan Papua menjadi bagian dari NKRI seperti digambarkan oleh Bapak Gubernur, orang Indonesia asli yang pertama, bukan pertama, tapi dia gubernur kedua adalah Brigadir Jenderal Akub Sainal. Dia mengatakan begini, karena sejarah Papua menjadi bagian dari Indonesia tidak benar atau terjadi kekeliruan, maka perjuangan bangsa Papua untuk merdeka itu akan selalu menjadi atau bagaikan duri dalam daging. Dan memang betul, tadi Bapak kisahkan dari kronologi yang terjadi sampai hari ini. Memang banyak yang tidak masuk, tapi dari data-data yang Bapak kisahkan, kita sayangkan ya, karena ada yang kasihan dibantai, sejumlah orang yang kehilangan anggota keluarganya, dan bahkan pencatatan ribuan orang yang meninggal. Kita bisa bayangkan, saya sendiri banyak teman yang meninggal, tetapi di keluarga kami sendiri, satu alasan sebagaimana adik-adik atau teman-teman selalu mengatakan, kenapa Bapak memilih untuk tinggal di luar negeri? Saya tidak memilih, tetapi ada kesempatan untuk belajar lalu bekerja, dan kesempatan itu saya gunakan seperti Bapak sendiri juga, menyuarakan ketidakadilan itu. Jadi berbagai tawaran datang, berbagai posisi ditawarkan untuk membantu pemerintah. Bukannya saya menolak, sama sekali tidak saya menolak. Tetapi kenyataannya bahwa masyarakat Papua sejak menjadi bagian, tanah Papua menjadi bagian dari NKRI, berbagai ketimpangan dan bahkan kejahatan terjadi. Dan itulah yang membuat pendirian ini kita teguh. Untuk itu,
Bapak juga kepada Bapak Bishop, Bapak ada seorang tokoh Papua Merdeka yang tidak saya sebutkan namanya di sini. Dia katakan, tentu dalam setiap usaha kita menceritakan apa yang terjadi di Papua, tidak ada kesempurnaan. Tapi Bapak ingat bahwa Bapak yang memulai ini, Bapak Bishop memulai ini. Dan di sana ada trial and error, ya. Trial dan error. Dan dari sepanjang bagian-bagian yang Bapak kupas itu, ada unsur pembelajaran. Bukan saja untuk orang Papua, tetapi seperti yang tadi Bapak kisahkan, ada yang takut. Ada yang takut, Pak. Ketakutannya itu bukannya karena nanti dia dibunuh atau diancam, tetapi akan dituduh sebagai pendukung Papua Merdeka. Dan Bapak bisa bayangkan, tuduhan-tuduhan seperti itu kemarin Bapak yang kali terakhir, Bapak ada hubungi orang di Belanda dengan di Papua New Guinea kalau tidak salah. Bapak, pernah ada seorang tokoh Papua Merdeka juga, asalnya dari Biak di sini. Saya tidak boleh sebutkan namanya. Tetapi dia mau meninggal, hampir meninggal, kena penyakit kanker darah, apa namanya itu, leukemia. Tapi karena tidak ada orang Papua, saya diundang. Saya diundang secara resmi lewat telepon. Keluarga ini mengundang saya. Saudara, tolong datang menghadiri kematian suami saya. Jadi di sini ada hukum di Australia bahwa ada sejumlah tempat apabila mereka mau meninggal dan sudah tidak bisa tertolong, dibunuh dengan menggunakan itu racun lewat itu suntikan. Jadi saya pergi Bapak menemani istrinya orang Australia yang melepaskan suaminya dengan secara terhormat, dan saya ikut mendukung karena diundang suaminya untuk menandatangani surat kematiannya itu. Bapak bayangkan, saya pergi, saya menandatangani itu dan menyaksikan kematian yang luar biasa menyedihkan. Kami peluk sebelum meninggal. Tetapi bahkan Bapak lihat, saudara perempuannya yang bertengkar dengan dia menulis surat ke keluarganya di Papua bahwa saya telah dibiayai oleh Kedutaan Besar Indonesia di sini untuk membunuhnya. Jadi Bapak bisa bayangkan kekampungan, kepicikan, kesederhanaan orang Papua berpikir. Ini Bapak, bayangkan itu kemarin ada kisah orang Belanda yang mati tenggelam karena memang orang Ayamaru atau orang Sorong itu tidak tahu berenang. Mereka bukan dari pantai. Lalu dituduh bahwa dibunuh oleh saudaranya. Jadi kepicikan dari saudara-saudara ini, saudara-saudara lain seperti umpamanya Bapak saya katakan, trial dan error itu. Saudara-saudara kita yang berjuang, mau menopang perjuangan Papua ini, dan menyalahgunakan dana-dana negara seperti Bapak saya sudah sebutkan, tidak perlu saya ulangi lagi. Mereka juga dalam proses trial and error, tapi dengan kelebihan uang itu mereka hidup berfoya-foya di atas penderitaan orang Papua. Dan penderitaan inilah yang membuat saudara Jeffrey lari ke Papua New Guinea dan ribuan orang Papua lainnya. Dan Bapak telah menyuarakan itu. Bukannya kami memilih untuk tinggal di luar negeri karena kehidupan ekonomi di sini lebih baik. Tapi Bapak, apa artinya segala kemewahan, kejayaan dalam ekonomi ataupun masa depan anak kami lebih baik, tapi tubuh kami tidak bebas. Dan itulah yang diperjuangkan oleh setiap individu Papua di mana saja dia berada. Tentu ada yang ikut dalam program yang kita katakan di Indonesia gotong royong, bukan itu Pak, tapi gotong nongkrong. Jadi ada yang berjuang di dalam negeri, tapi ada yang nongkrong lari ke sana kemari menggunakan nama Papua Barat dan perjuangan ini untuk menyenangkan diri dan memukul dada mengatakan akulah pemimpinnya. Dan itulah yang terjadi. Bapak lihat berbagai presiden dan yang mengaku yang berjuang sungguh dan mendiskriminasi lain. Ya, seperti Bapak lihat, unity dalam perjuangan kami selalu saya tekankan. Itu sangat penting dan itulah yang Bapak dukung dalam proses ini. Jadi it's a learning process, proses pembelajaran baik untuk kami orang Papua sendiri,
baik juga untuk pemerintah Indonesia dan mereka yang takut-takut itu, supaya betul-betul memperlakukan penduduk Indonesia, warga Papua harus sejajar menurut penciptaan Allah yang kita percayai semua. Jadi Bapak di dalam setiap episode Bapak juga ikut emosi, kita juga ikut emosi bahwa kita tidak menginginkan agar setiap warga orang asli Papua itu menjadi korban akibat sistem yang tidak berlaku. Dan saya memberikan jempol kiri kanan untuk Bapak Uskup telah mendidik kami, bukan saja orang Papua, tetapi juga saudara-saudara kita dari Indonesia untuk mengetahui bahwa di Papua terjadi pelanggaran. Saya gunakan istilah yang digunakan disebutkan oleh Bapak Markus Wonggor Kasiepo waktu saya interview dia dalam penulisan bukunya. Dia katakan begini, organisasi Papua Merdeka, akronimnya sederhana. O untuk Ori, P untuk Paiki, dan M untuk Maki. Selama Ori, matahari masih menyala. Selama Paiki, bulan masih bersinar. Dan selama bintang kejora masih muncul di pagi hari, perjuangan, teriakan bangsa Papua akan muncul terus sampai akhir kiamat. Dan Bapak Bishop akan tercatat dalam sejarah ini sebagai seorang hamba Tuhan yang menyuarakan proses ketidakadilan yang sedang terjadi di Papua. Terima kasih Bapak Uskup, dan kita lanjutkan episode ini sampai 1001 macam episode pun saya dukung 100%. Terima kasih. Hormat Bapak, hormat. Terima kasih. Oke, baik. Sebelum Pak Poli bicara, saya ingin sampaikan itu tim media kami menyajikan semacam polling untuk teman-teman bisa ikut serta. Kalau Anda memang masih menginginkan kelanjutan Paradoks Papua ini, Anda bisa memberikan suara. Kalau Anda juga tidak setuju, silahkan juga beri suaranya. Ataupun Anda netral, Anda bisa berikan suara. Supaya kita tahu persentase teman-teman yang setuju Paradoks Papua dilanjutkan. Karena itu menjadi bekal kami juga untuk memohonkan kelanjutan program dari YouTube. Karena sudah dua season yang kami diizinkan, dan itu sebenarnya sudah harus berhenti. Kalau toh nanti misalkan tidak bisa, tidak dikabulkan oleh YouTube untuk kami lanjutkan program Paradoks Papua karena sangat dibatasi, tapi kami mungkin pakai judul lain ya, kalau misalkan teman-teman mau untuk program ini untuk berbicara tentang Papua masih terus dilanjutkan. Ya, itu alternatif, mungkin bukan lagi namanya Paradoks Papua, tetapi mungkin judul lain yang kami akan pertimbangkan. Ya, itu sebabnya kita berdoa saja, kalau memang Tuhan berkenan kita lanjutkan, tapi kalau tidak ya apa boleh buat. Dan saya juga enggak usah cerita di sini, sudah banyak pressure yang saya alami untuk segera menghentikan, tetapi saya menuruti suara hati saja. Karena di Paradoks Papua kami tidak berbuat jahat, kami tidak berkonspirasi jahat, kami tidak melakukan pelanggaran, kami tidak melakukan kesalahan, dan tidak memanipulasi apapun untuk pencarian keuntungan, apalagi pencarian dana dan lain sebagainya. Bahkan tidak satu peser pun orang membayar kami untuk menyelenggarakan Paradoks Papua. Ini semata-mata sumbangsih kami pribadi untuk menyelenggarakan ini karena cinta, karena kasih terhadap saudara-saudara kami orang Papua. Ya. Dan itu sebabnya ini bisa kiranya dimengerti oleh teman-teman,
Dan kami selalu katakan, kami bukan agen intelijen, kami murni hamba Tuhan. Kami sepenuhnya adalah pelayan Tuhan. Saya sendiri adalah pemimpin sebuah gereja, dan saya sendiri adalah ketua dari sekolah tinggi teologi. Pekerjaan saya, tempat tinggal kami sekeluarga, semua orang tahu, ya. Dan kami tidak menutup-nutupi sesuatu untuk hal-hal yang tidak benar dalam pelayanan ini, terutama kita bicara Paradoks Papua ini, dan tidak ada agenda terselubung apapun. Tuhan menjadi saksi kami bahwa ini tulus dilakukan untuk mengedukasi publik dunia yang punya perhatian terhadap Papua dan daerah-daerah lain dalam hal penegakan hukum, keadilan dan kebenaran, dan hak-hak asasi manusia. Dan hati kami condong untuk mendahulukan atau memprioritaskan atau fokus terhadap Papua. Jadi supaya ini menjadi disclaimer kembali, dan kami betul-betul berdiri independen dan netral dan tidak komersial. Dan saya bersyukur semua pembicara kami yang hadir di Papua, yang biasanya kalau di tempat-tempat lain mereka menerima insentif pembayaran, tetapi di Paradoks Papua mereka justru menolak untuk tidak mau menerima insentif, ya. Dan itu kehormatan bagi kami, sehingga mereka semua dengan tulus ikhlas untuk juga menjadi pembicara. Padahal kelas-kelas pembicara nasional seperti mereka itu, aduh, itu sangat mahal kalau kita mau bicara. Mereka punya hak, ya, untuk diberikan, tapi mereka dengan tulus ikhlas mau masuk dan mau berbicara di Paradoks Papua demi juga edukasi publik yang demokratik, yang lugas, demi orang-orang Papua yang kita cintai. Baik, saudara-saudara yang kekasih, saya langsung saja. Terima kasih Pak Hengrum Bewas, koma dulu. Nanti kita lanjutkan. Pak Poli duluan masuk dibandingkan Pak Goram. Pak Poli, selamat malam Pak Poli. Shalom Pak.